Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Tugu Azhar dalam pembacaan tafsir Juz' Amma dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kali ini alhamdulillah kita masuk ke surah Al-Qari'ah. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan mencoba untuk menerjemahkan secara bebas dan juga kita akan baca tafsirnya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabathuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Taib, ikhwafillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Qari'ah ini masuk kategori Makkiyah, ya, Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan pada periode Makkah. Min maqasidis surah, di antara maksud surat ini, ikhwafillah, adalah qar'ul qulub bil istihdari haulil qiyamah, adalah kejutan hati, ya, terkejutnya hati karena kehadiran hari kiamat, kengerian hari kiamat, ya, karena kehadiran kengerian hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat, ya, seperti itu. Bagaimana tafsirnya, ikhwafillah sekalian? Tafsirnya adalah ayat yang pertama, Al-Qari'ah, yakni as-sa'atu allati taqra'u quluban nasi li'idhami hauliha. Jadi adalah hari kiamat. Maksud Al-Qari'ah adalah hari kiamat yang mana dia itu mengejutkan hati, menggedor-gedor hati, gitu kan? Hati siapa? Hati manusia. Saking besarnya kengeriannya atau kedahsyatannya, ya, saking dahsyat sekali, saking ngeri sekali, seperti itu. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua, mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Ma hadhihi as-sa'atu allati taqra'u quluban nas li'idhami hauliha. Jadi apa ini hari kiamat ini yang bikin hati benar-benar terkejut, hati benar-benar tergedar, gitu ya, hati manusia benar-benar terkejut, tergedor, dikarenakan saking ngerinya, gitu. Nah, kemudian wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Jadi wa ma a'lamaka ayyuhar rasul, ya, ma hadhihi as-sa'ah allati taqra'u quluban nasi li'idhami hauliha innaha yaumul qiyamah. Jadi, dan engkau Rasul, ya, awalnya itu tidak mengetahui dan kami tidak memberitahukan kepada Muhammad Rasul apa itu hari kiamat yang bisa menggedor-gedor hati manusia itu, yang bikin terkejut mereka, bikin kacau mereka.
saking dahsyatnya gitu kan. Kemudian Allah menyebutkan innaha yaumul qiyamah. Allah mengajarkan atau menyebutkan, memberitahukan bahwasanya itu adalah hari kiamat ya. Sungguhnya dia adalah hari kiamat. Kemudian selanjutnya yang seperti apa kejadiannya itu? Di antara kejadiannya adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yani yauma taqru quluban nas. Ya, yakununa kal farashil muntashir ya al mutanathir. Huna wa hunaka. Yaitu pada hari di mana hati manusia benar-benar ya terkagetkan, terkejutkan, ya benar-benar kacau, ya seperti itu. Kemudian yakununa kal farash, mereka itu seperti farash, laron, ya seperti laron al muntashir yang dia kesana kemari ya, kesana kemari, al mutanathir kesana kemari, huna wa hunaka, laron yang berterbangan yang kesana kemari ya, yang tidak jelas arahnya. Nah, jadi kondisi manusia pada waktu itu benar-benar tidak jelas. Kalau kita perhatikan memang laron itu kan kalau terbang itu kesana kemari dan nggak jelas arah gitu kan, tidak jelas arah. Saking manusia pada waktu itu bingung ya, ini apa yang terjadi, dan saking dahsyatnya kejadian pada waktu itu gitu kan. Ya kita bisa bayangkan akan dahsyatnya atau ngerinya hari itu, sehingga kita pun bingung mau kemana, pergi kemana, sehingga kita pun seperti laron yang berterbangan yang nggak jelas arah mau kemana gitu kan. Kemudian selanjutnya khawfillah dimalakan Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan kemudian jibal, yaitu gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi maksudnya adalah wa takunul jibalu ya, dan jadilah gunung itu seperti apa? Mithla sufuf al-manduf, mithla suf itu al-manduf ya, fi khiffati siyariha wa harakatiha. Jadi gunung itu menjadi seperti suf, bulu ya, kapas seperti itu yang ringan sekali ya, yang dihambur-hamburkan ya, saking ringannya ya, dan juga saking mudahnya dia bergerak gitu ya, sehingga seperti boleh dihambur-hamburkan, saking ringannya, saking mudahnya dia bergerak. Kemudian fa'ammaman di sini fa'ammaman thaqulat mawazinu, maka adapun ya yang mawazin, timbangannya itu, timbangan kebaikannya itu berat seperti itu. Jadi maksudnya adalah fa'ammaman rajahat a'maluhu salihah ala a'malihi sayyi'ah, dan adapun siapa yang rajahat, yang dia itu berat amal solehnya atas amal buruknya seperti itu, maka bagaimana? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di sini fahuwa fi 'ishatir radiyah, maksudnya adalah fahuwa fi 'ishatin mardiyatin yanaluha fil jannah ya, yaitu maka dia ada di penghidupan yang memuaskan, yang diridhai, yang dia dapatkan di dalam surga. Kemudian selanjutnya ikhwafillah, maka Allah SWT wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun sesiapa yang khaffat mawazinu, yang ringan timbangan kebaikannya, ini maksudnya adalah wa amma man rajahat ya a'maluhu sayyi'ah ya ala a'malihi salihah, artinya adapun orang yang ya berat timbangan keburukannya atas timbangan kebaikannya atau amal solehnya, maka bagaimana? Fa ummuhu hawiyah maksudnya famaskanuhu wa mustaqarruhu yaumal qiyamah huwa jahannam, maka tempatnya ya, kediamannya di hari kiamat adalah jahannam seperti itu ya, tempat kembalinya, kediamannya adalah jahannam. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu ya hawiyah tersebut? Wa ma 'alamaka ayyuhar rasul ma hiya, apa itu? Narun hamiyah, yaitu hiya narun syadidatul hararah, dia adalah nar syadidatul hararah, yaitu api ya, neraka yang sangat panas sekali. Taib, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah bentuk apa?
bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, atau cerita dari Allah Subhanahu wa taala atau penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hari kiamat, ya, hari kiamat yang mengerikan tentunya, yang membuat hati menjadi tergetar, ya. Kemudian selanjutnya adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini memperhatikan terkait dengan amal soleh dan juga amal keburukan agar dijauhi, karena yang namanya kebaikan maupun keburukan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di mizan nanti. Siapa yang berat kebaikannya, tentunya dia akan mendapatkan masa depan yang cerah di akhirat. Sementara kalau yang ringan timbangannya, maka itu diancam dengan hawiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu neraka yang sangat panas. Nasallahu salamatul afiyah. Maka di sini jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itu adalah yang menjadi pemberat daripada amal timbangan kita, ya, amal kebaikan kita ada timbangan kita nanti di akhirat. Taib, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ibu Hazim undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.